Bab 906 Pangeran Segel. The Destruction Dragon Rache menduduki peringkat ke-9 dalam 10.000 kuno Raches, dan mereka dilahirkan untuk kehancuran. Pertumbuhan naga kehancuran akan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Mereka kemudian akan memahami dan menyerap penghancuran asal dan menjadi lebih kuat. Destruction asal adalah sumber kekuatan untuk perlombaan naga penghancuran. Tidak bagus, ini adalah kekuatan dari Destruction asal. Penatua berwajah lembek itu meraung kaget ketika kekuatan suci mulai bergerak. The Black Destruction Serpent Dragon memancarkan api hitam kuno dan abadi yang menindas semuanya dalam jarak 10.000 mil. Ruang itu sendiri menjadi tidak stabil dan mulai berputar ketika api hitam abadi muncul. Api hitam ini membakar di udara dan mulai mengembang perlahan. Bagaimana itu begitu kuat? Grand Emperor Song tertegun. Destruction asal adalah sumber kekuatan untuk semua anggota perlombaan naga penghancuran. Ini berarti bahwa, untuk melemahkan naga kehancuran, mereka harus mengurangi kekuatan penghancuran asal mereka. Pada saat ini, Black Destruction Serpent Dragon mampu menekan semua ahli yang hadir meskipun kekuatan pertempurannya belum mencapai tingkat demigod. Bahkan Golden Yuan Divine Chains tidak dapat bertahan. Ini melebihi harapan semua orang. Dia menghancurkan dimensi batin di dalam tubuhnya untuk mendapatkan lebih banyak penghancuran asal. Penatua yang keriput tampaknya bisa melihat semuanya melalui saat dia berteriak kaget. Black Destruction Serpent Dragon bisa membentuk dunia di dalam tubuh mereka. Ini adalah bakat yang terbatas pada naga serpent hitam. Dunia ini berisi kehancuran asal naga kehancuran naga hitam, dan keduanya saling melengkapi. Dimensi naga ular hitam bahkan bisa membentuk elemen destruction. Karena Black Destruction Serpent Dragon tidak mau disegel sekali lagi, dia menghancurkan fondasinya, dan gelombang origin destruction yang menakutkan membuat hati semua ahli yang hadir bergetar. Para dewa suci lebih jauh ke belakang merasa kekuatan mereka menjadi benar-benar ditekan, dan mereka bahkan tidak dapat melepaskan proyeksi dunia kecil mereka. Apa, loah hitam ini? Salah satu tetua berjubah naga memiliki ekspresi muram. Ikut aku turun ke neraka. Naga kerusakan kehancuran hitam meraung dan melepaskan amarahnya saat api kegilaan membakar matanya. Aura yang menakutkan dilepaskan, dan retakan mulai muncul pada baju besinya yang bersisik saat sinar destruction meletus. Ekspresi dari empat ahli tertinggi sangat jelek ketika mereka berbicara satu sama lain. Jika mereka terus mencoba untuk menyegel naga kerusakan penghancuran hitam, mereka tidak hanya akan terluka parah, tetapi rantai emas Yuan ilahi juga akan melemah secara drastis, dan para dewa suci di belakang mereka mungkin terbunuh. Itu tidak akan menjadi akhir dunia jika para dewa suci mati, tetapi jika berita tentang mereka yang terluka parah dipelajari oleh dinasti bulan kegelapan, perang antara dua dinasti penguasa akan dimulai dan mungkin mengakibatkan kehancuran para seluruh dinasti Gan Agung Lord. Namun, jika mereka memilih untuk mundur, naga kehancuran Black Destruction mungkin berlari bebas. The Black Destruction Serpent Dragon akan dapat dengan mudah menghancurkan dinasti Gan Lord besar pada puncaknya. Keempat segera mengambil keputusan. Mundur, cepat mundur. Grand Emperor Song segera mengambil kembali Dewa Emas Yuan Divine di bawah standar. Gelombang-gelombang boom. Tubuh Black Destruction Serpent Dragon meledak, melepaskan aura tertinggi dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah segalanya menjadi abu. Seluruh area Seven Aperture Mountains ditutupi oleh semburan api hitam yang kacau, dan 4 bola cahaya ilahi dengan cepat mundur dari Seven Aperture Mountains. Namun, para dewa suci tidak seberuntung itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa leluhur berencana untuk memberikan perintah ini. Bagian kecil dari penghancuran asal akan menyedot kekuatan di dalam para dewa suci dan membakar lebih ganas lagi. Kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran asal memiliki karakteristik yang sama dengan petir kesusahan besar yang abadi dan abadi. Keempat leluhur berdiri di atas pegunungan 7 bukaan dengan mata berbinar. Mereka menyebarkan sadar ilahi mereka, tetapi mereka tidak dapat melewati badai penghancuran asal. Sosok Serpent Dragon Black Destruction kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari badai seperti lautan semut. Sosok-sosok ini sangat kecil dan gesit ketika mereka berlari ke segala arah. Bunuh mereka semua, Grand Emperor Song berkata dengan nada yang kuat, dan semua dewa suci mengambil tindakan. Mystic Light Secret Power membunuh ratusan dan ribuan figur Black Destruction Serpent Dragon. Keempat leluhur tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, mereka mengunci ke kedalaman badai,
tetapi kekuatan luar biasa yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat naga kehancuran naga hitam kecil di dekat mereka hancur. Manusia tak tahu malu, naga kerusakan kehancuran hitam meraung di dunia ke-8. Seekor naga ular panjang 500 yard dengan sisik hitam tiba-tiba keluar. Matanya merah dan berlumuran darah. Ada banyak retakan pada sisiknya. Pergi. Keempat penatua semua melepaskan gelombang cahaya ilahi ketika mereka mengikuti setelah itu. Kekuatan yang mereka lepaskan seperti penjara dan menahan segalanya. Tidak ada yang menyadari bahwa, ketika naga ular hitam besar terbang ke langit, naga ular hitam kecil terjun ke tanah. Hari aku kembali adalah hari terakhirmu. Zhao Feng segera memasuki pengasingan ketika dia kembali ke Ocean Smoke Pavilion. Dia baru saja pulih 60% dari lukanya dan masih membutuhkan waktu. Dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan multi tugas saat pulih. Bagian dari simbol di dalam laut jiwa ungunya bergabung menjadi api petir angin di dalam kristal core-nya. Luka Zhao Feng dan laut jiwa ungunya benar-benar sembuh setelah 3 hari, dan itu berarti dia akan mengolah tubuh dan jiwanya sekarang. Kesadarannya terfokus pada menumbuhkan api petir angin, tubuh petir suci yang mendominasi tinju, dan menyerap kekuatan petir tribulasi dewa dalam kepala demigod. Kekuatan dewa kesusahan petir mudah untuk dicantumkan ke dalam laut jiwanya, dan itu juga bisa memperbaiki jiwanya dalam prosesnya. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak takut mencetaknya ke dalam api petir anginnya. 5 hari kemudian, tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba bergetar, dan gelombang petir emas beredar di dalam tubuhnya. Mata Zhao Feng berbinar saat tubuh petir suci mencapai tahap puncak dari tingkat 5. Sekarang yang perlu dia lakukan adalah mengambil beberapa 100 Origin Secret Honey, dan Secret Lightning Body-nya akan mencapai batas level 5. Saya harus menunggu sebentar sehingga kekuatan dari Secret Lightning Body tenggelam. Zhao Feng mengangguk setelah berpikir sejenak. Beberapa hari kemudian, aura dari tubuh Zhao Feng tiba-tiba naik. Dia telah mencapai tahap akhir dari Void God Realm, dan api petir angin dalam Crystal Core-nya telah mencapai tahap awal. Truyuan merah-merah mengandung lebih dari 100 simbol dewa kesengsaraan Lightning. Pada hari ini, 2 sosok muncul di zona pulau bulan berkabut. Salah satunya adalah pria muda jangkung dengan pedang petir hijau kuno. Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi seorang kaisar. Yang lainnya adalah seorang penatua dengan jubah hitam, wajah berkerut, dan satu mata yang memberi sensasi menggetarkan jiwa. Pangeran ke-9, apakah Anda benar-benar akan merekrut Zhao Feng? Sesepuh bermata satu itu, bingung. Duo iblis berambut ungu menyinggung setengah dari pasukan di dinasti Gun Lord besar selama dimensi ilusi ilahi. Dan Pangeran ke-13 memberitahu Kaisar Suci banyak hal buruk tentang duo iblis berambut ungu, terutama Zhao Feng. Semua kekaisaran memiliki kesan buruk tentangnya, kata sesepuh bermata satu itu. Ying tua, saya tahu apa yang saya lakukan. Pangeran ke-9 menoleh ke arah sesepuh bermata satu dan berkata dengan percaya diri. Old Ying menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya melakukan perjalanan dengan sangat cepat dan segera tiba di Ocean Smoke Pavilion. Pavilion asap laut ini terletak di tempat yang bagus. Surga bumi Yuan-Ki dan pemandangannya sangat bagus. Sebuah cahaya melintas di mata Old Ying. Pangeran ke-9 juga berhenti dan mensurvei tanah suci air melintang. Kekaisaran Gan Agung ada di sini. Keluar dan sapa kami, teriak Ying tua saat kekuatan tak terlihat menutupi seluruh tanah suci air transversal. Ledakan, tanah suci air melintang bergetar ketika binatang buas memekik ketakutan dan air berdesir. Arai dalam kabut mulai kehilangan kendali, dan semua anggota Ocean Smoke Pavilion merasakan darah mereka mendidih karena mereka tidak dapat menahan suara ini. Kekuatan apa? Wajah Bi Qingyue berubah. Suara mendesing. Sosok hijau biru terbang keluar, tiba di depan Pangeran ke-9, dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Wanita kecil ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Asap Laut. Saya minta maaf karena datang untuk menyambut Pangeran ke-9 begitu terlambat. Silakan masuk dan minum teh. Kita bisa membicarakan apa saja secara perlahan. Petik 2. Di mana Zhao Feng? Katakan padanya untuk datang menemui Pangeran ke-9. Ying tua melihat ke bawah dari atas dan berkata dengan suara yang dalam. Ying tua, aku yang akan bicara. Pangeran ke-9 menghentikannya dan terbang. Ekspresi Old Ying suram, tapi dia hanya bisa mengikuti. Dia ingin melihat bakat seperti apa yang dimiliki Zhao Feng ini untuk Pangeran ke-9 secara pribadi mengundangnya. Weng gelombang-gelombang.
Gelombang Soul Intent tiba-tiba melesat keluar dari aula di Ocean Smoke Pavilion dan menutupi seluruh Water Sacred Land suci. Kekuatan luar biasa yang dikendalikan oleh Ying Tua dan Pangeran ke-9 dilucuti oleh Soul Intent ini, dan mereka merasa punggung mereka menjadi dingin ketika intent ini memindai mereka. Seolah-olah seseorang telah melihat langsung melalui mereka. Ini, maksud jiwa yang kuat. Oud Ying tertegun dan mengambil kembali perkiraannya yang rendah. Dia sekarang benar-benar ingin tahu. Zhao Feng perlahan membuka matanya di kamar. Pusaran air ungu tua di mata kirinya mulai tenang dan akhirnya memudar. Sensasi melelahkan juga menyapu mata kirinya. Puncak Emperor Intent yang sangat dekat dengan Dewa Suci. Begitu jiwanya niatnya membaik, Zhao Feng merasakan tamu yang tidak disukai di luar Ocean Smoke Pavilion. Ini adalah peringatan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka karena begitu sombong di wilayahnya. Di dalam aula, sejak kapan Pangeran ke-9 punya begitu banyak waktu untuk datang ke sini? Zhao Feng menyesap teh dan bertanya dengan santai. Pangeran ke-9 melirik ke arah Zhao Feng. Dia masih belum pulih dari syok. Sudah berapa lama sejak dimensi ilusi ilahi berakhir? Saat itu, Zhao Feng berada pada tahap akhir dari alam inti asal besar, dan hanya dalam waktu setengah tahun, ia telah mencapai tahap akhir dari Void God Realm. Kecepatan kultivasi seperti itu mengejutkan. Dia memang menemukan orang yang tepat. Pangeran ke-9 juga tahu identitas asli Zhao Feng, yang legendaris bahkan di zona benua. Kecepatan kultivasi Brother Zhao membuat saya memandang Anda. Saya di sini kali ini untuk mengundang Brother Zhao untuk membantu saya. Pangeran ke-9 langsung ke pokok permasalahan. Zhao Feng mengagumi Pangeran ke-9, yang lugas dan tidak palsu seperti orang lain yang memiliki kekuatan. Namun, dia lebih bingung. Penatua bermata satu di sebelah Pangeran ke-9 memiliki kekuatan Dewa Kuasi Suci, dan itu baru saja muncul di permukaan. Selain itu, dia adalah seorang pangeran dari Imperial Gan besar, yang merupakan penguasa dinasti penguasa. Mengapa orang seperti itu membutuhkan bantuannya? Apakah saudara Zhao mendengar tentang segel pangeran? Ekspresi Pangeran ke-9 mulai menjadi serius. Bab 907 emas. Beritahu aku tentang itu. Zhao Feng bisa tahu dari kata, pangeran, tentang apa itu, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Ekspresi ketiganya di sampingnya menegang. Dia adalah warga negara dinasti penguasa dan tidak tahu apa pangeran segel itu. Bi Qingyue dengan cepat menerima situasi ini. Dia sudah mengenal Zhao Feng sebentar dan tahu bahwa Zhao Feng adalah maniak kultivasi yang tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Mata Ying Tua telah mengunci Zhao Feng dari awal. Semakin dia menatap Zhao Feng, semakin dia terkejut. Seolah-olah dia bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Jika bukan karena fakta bahwa reputasi Zhao Feng begitu mengerikan, dia akan setuju dengan Pangeran ke-9 merekrut penolong ini segera. Simbol Kaisar Suci Gan Agung adalah segel Kaisar, dan sebelum itu adalah segel Pangeran. Pangeran ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh setelah mengatur pikirannya. Segel Kaisar adalah simbol Kaisar Suci, dan itu memengaruhi pemeliharaan dinasti penguasa. Dengan itu, dia bisa menikmati pemeliharaan luar biasa dari seluruh dinasti penguasa. Setiap Kaisar Suci dipilih dari antara para pangeran, dan mereka harus menjalani banyak kerja keras dan bahaya untuk menang. Pangeran segel adalah faktor penting bagi siapa yang akan menang. Kaisar Suci saat ini hanya memiliki 10 tahun tersisa sebelum mencapai batas. Pertarungan untuk posisi putra mahkota akan terjadi dalam 4 tahun. Bi Qingyue berhenti. Jika mereka menghitung waktu, ini memang masalahnya. Dia sibuk mengatur Ocean Smoke Pavilion dan lupa tentang ini. Pertempuran untuk menjadi putra mahkota adalah peristiwa yang sangat besar, dan hampir semua kekuatan bintang 2 dan 3 bintang dan keluarga akan bergabung. Ini adalah kesempatan besar untuk membersihkan papan tulis semua orang. Ketika Ocean Smoke Pavilion dulunya merupakan kekuatan bawahan dari Nine Darkest Palace, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi sekarang berbeda. Apa hubungannya dengan saya? Zhao Feng menguap dan tidak begitu tertarik. Melihat akting Zhao Feng seperti ini, mulut Old Ying bergerak-gerak. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota tidak sesederhana yang kau kira. Semua pangeran bertarung dalam dimensi khusus, dan masing-masing pangeran dapat mengambil sejumlah orang untuk membantu mereka. Petik 2. Zhao Feng, aku butuh bantuanmu dalam pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Ekspresi Pangeran ke-9 itu serius, dan dia memiliki pandangan yang jujur.
Apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi sangat tertanam dalam pikiran Pangeran ke-9. Duo iblis berambut ungu mampu menakut-nakuti dan membuat semua kekuatan lain menghormati mereka meskipun hanya 2 orang. Terlepas dari Skyward Pavilion, yang berhasil mendapatkan senjata dewa kuno yang compang camping, Purple Hired Demonic Duo adalah pemenang terbesar. Pangeran ke-9 telah memikirkan hal ini. Nama duo iblis berambut ungu itu tidak bagus. Nan Gongsheng khususnya telah terkikis oleh kekuatan dewa jahat dan dikejar oleh banyak kekuatan. Dia hanya bisa merekrut Zhao Feng. Zhao Feng sangat misterius, dan dia telah mendapatkan item dewa di bawah standar yang mendukung dunia tata ruang misti. Dia percaya bahwa item ini akan sangat membantu ketika mencoba menjadi putra mahkota. Selanjutnya, kekuatan pertempuran Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan. Garis mata dan tubuhnya sangat kuat bahkan ketika dia berada di Great Origin Core Realm, jadi akan lebih mengejutkan setelah mencapai tahap akhir dari Void God Realm. Jika dia berhasil merekrut Zhao Feng, dia pasti akan memainkan peran penting. Dia juga tahu bahwa Pangeran ke-8 dan Zhao Feng tidak berhubungan baik, dan Pangeran ke-13 juga tidak menyukai Zhao Feng, sehingga Pangeran ke-9 datang secara pribadi. Bi Qingyue berdiri di belakang Zhao Feng dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka tuannya akan dapat menarik seorang pangeran untuk datang sendiri. Zhao Feng pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dimensi itu adalah tempat para ahli kekaisaran ditempatkan setelah mereka mati, dan ada harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah dari mereka berada pada tingkat dewa kuasi suci. Beberapa bahkan curiga bahwa itu berisi warisan demigod dari pendiri kekaisaran. Sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang akan memperebutkan slot atau berapa banyak yang akan mereka bayar untuk satu slot. Jika Zhao Feng membantu Pangeran ke-9 dan dia berhasil menang, Zhao Feng mungkin bisa menjadi kekaisaran eselon atas yang bisa bergabung dengan Grand Imperial Hall. Semua kekuatan Zhao Feng akan mendapat manfaat juga. Zhao Feng mengerti pertempuran untuk menjadi putra mahkota setelah Pangeran ke-9 dan Ying Tua menjelaskannya kepadanya. Zhao Feng tidak benar-benar peduli tentang warisan dalam dimensi itu karena mereka ditinggalkan oleh para ahli kekaisaran. Mereka dirancang lebih untuk orang-orang yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Selanjutnya, tubuh petir suci emas Kun Zhao Feng dan 5 elemen angin petir elemental sudah tingkat demigod. Satu datang dari demigod Kun Yun, yang lain datang dari Wind Lightning Emperor, dan mereka berdua disempurnakan di kota legasi surga. Mereka sudah teknik terbaik. Di ujung lain, Zhao Feng juga tidak ingin memasuki pertempuran antara pangeran karena menyangkut seluruh dinasti penguasa dan semua kekuatan di dalamnya. Dia akhirnya berhasil mengejutkan semua orang dengan membunuh seorang dewa suci dan mendapatkan kedamaian. Dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya, tidak membuat marah semua orang lagi. Selain itu, dia tidak yakin pangeran mana yang berdiri di belakang keluarga Duanmu. Duanmu King, Roh Parsial Ungu Sein, dan Zhao Yufei semua ingin membuat keluarga Duanmu hebat lagi, dan Zhao Feng jelas tidak ingin menentang keluarga Duanmu. Maaf, tapi saya tidak setuju. Zhao Feng langsung menolak, dan aula menjadi sunyi. Pangeran ke-9, Ying Tua, dan Bi Qingyue merasa mulut mereka ternganga, dan mereka sedikit curiga apakah mereka mendengar dengan benar atau tidak. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng bertindak dengan cara yang bosan karena dia tidak tahu tentang pertempuran untuk menjadi putra mahkota dan bahwa Zhao Feng pasti akan setuju setelah mengetahui segalanya. Mereka tidak akan pernah berharap Zhao Feng langsung menurun. Mengapa demikian? Apakah saudara Zhao tidak menganggap baik saya? Kekecewaan melintas di mata Pangeran ke-9. Dari semua pangeran, ia memiliki kelahiran paling normal, dan kekuatan yang mendukungnya tidak dapat dibandingkan dengan pangeran lainnya. Saat ini, dia hanya merekrut beberapa orang dan belum siap. Dia juga menerima kabar bahwa banyak pangeran berhasil merekrut beberapa ahli yang menakutkan. Zhao Feng, kamu tidak ingin kesempatan seperti ini. Old Ying tidak sabar dan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti mengapa besi tidak bisa berubah menjadi baja. Dia awalnya menentang Pangeran ke-9 datang ke sini, tapi dia tidak berharap Zhao Feng benar-benar menolak undangan Pangeran ke-9. Pertama, aku tidak terlalu tertarik pada warisan. Kedua, saya pikir Anda tidak memiliki peluang besar untuk menang. Pada dasarnya, aku mempertaruhkan nyawaku untukmu, tetapi apa yang aku dapatkan sebagai gantinya jika dibandingkan? Petik 2. Jika Zhao Feng tidak memberikan alasan,
dia percaya bahwa Pangeran ke-9 dan Ying Tua akan terus mendorongnya, jadi Zhao Feng mengemukakan beberapa alasan dan menolak sekali lagi. Pangeran ke-9 dan Ying Tua setengah ragu dan setengah percaya apa yang dikatakan Zhao Feng. Siapa yang tidak menginginkan warisan demigod? Warisan beberapa ahli tidak hanya berisi teknik pertempuran, itu juga bisa mencakup semua harta dan senjata mereka. Meskipun Ying Tua tidak menganggap baik Zhao Feng di tempat pertama, ditolak ketika dia dan Pangeran ke-9 datang secara pribadi membuatnya merasa tidak nyaman. Zhao Feng, manfaat memasuki makam kekaisaran tidak terbatas hanya untuk itu. Mata suram Ying tiba-tiba melintas. Makam kekaisaran adalah dimensi yang compang-camping yang tidak terlalu stabil. Bahkan sekarang, mereka yang lebih kuat dari para raja suci tidak bisa masuk. Karena itu, mungkin berisi rahasia atau harta dari zaman kuno. Lebih jauh, aura kuno yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan keberadaan seseorang, dan banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam cahaya mistik, kata Ying Tua perlahan saat dia mengingat. Raja Suci adalah nama untuk mereka yang telah mencapai puncak Mystic Light Realm. Mereka adalah tingkat antara Dewa Suci dan Dewa. Ekspresi Zhao Feng berhenti sejenak. Dimensi yang tertinggal dari zaman kuno memang menarik, dan dia memang ingin menyelidikinya. Adegan ini diperhatikan oleh Ying Tua, dan dia merasa sombong. Saudara Zhao, jika Anda bersedia membantu saya, maka saya, Zhou Zihang, bersedia membantu Anda melakukan 3 hal sesuai kemampuan saya. Kesepakatan ini akan berlaku apakah aku putra mahkota atau kaisar suci. Petik 2. Mata Zhou Zihang tegas, dan ekspresi Zhao Feng dan Old Ying berubah. Bukan karena seberapa menarik tawarannya, itu karena mereka bisa merasakan ketegasan yang terkandung dalam kata-katanya. Pangeran ke-9, Anda. Ying Tua merasa bahwa Pangeran ke-9 terlalu terburu-buru. Bagaimana dia bisa memberikan janji seperti ini dengan mudah? Janji Pangeran belaka itu kecil, tapi janji Kaisar Suci tidak. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kamu bisa kembali dulu. Melihat mata tegas Pangeran ke-9, Zhao Feng tampaknya melihat dirinya ketika dia kembali di Sun Feather City dan klan bulan yang rusak, jadi dia memberikan jawaban ini. Tentu, masih ada 4 tahun lagi. Saya pasti akan meninggalkan tempat untuk Brother Zhao. Pangeran ke-9 mengungkapkan tatapan gembira, sedangkan Ying Tua menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan setuju. Dalam olah samping, setelah Pangeran ke-9 pergi, Biking Yue, apakah semua yang dikatakan Ying Tua tentang dimensi itu benar? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Zhao Feng bertanya langsung karena dia tidak tahu banyak. Tuan mungkin tidak tahu, tapi si tua Ying pernah berada di eselon atas Imperial Skynet, jadi apa yang Pangeran ke-9 tahu tentang makam kekaisaran melebihi informasi yang dimiliki Paviliun Asap Laut. Saat ini, tidak ada poin yang mencurigakan, jawab Biking Yue jujur. Imperial Skynet. Zhao Feng sedikit terkejut. Imperial Skynet adalah agensi informasi terbesar Great Gun Lord Dynasty, dan ada kekaisaran serta Grand Imperial Hall di belakang mereka. Mereka tersebar di setiap sudut dinasti penguasa, dan beberapa bahkan tertanam dalam ras non-manusia. Tetapi saya juga ingin menyarankan agar guru ikut serta dalam pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Saya pikir guru dapat memilih mana yang akan didukung, tetapi guru harus tetap melakukannya, tambah Biking Yue. Sekarang Zhao Feng adalah penatua Grand Paviliun Asap Laut, mereka membutuhkan izin dari Zhao Feng untuk bergabung. Kaisar Malam Gelap sedang duduk di sudut dalam dunia tata ruang berkabut dan mengkonsolidasikan kultivasinya, bersiap-siap untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Tuan, Supreme Emperor Dark Knight membuka matanya dan bangkit. Aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Tuan, tolong beri saya perintah Anda. Supreme Emperor Dark Knight mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng memberinya tugas. Kembali ke Black Screen Corner dan bawa semua bawahan elit Anda ke sini, kata Zhao Feng samar. Oke, aku akan segera pergi. Supreme Emperor Dark Knight sangat bersemangat. Dari kelihatannya, Zhao Feng berencana untuk memulai organisasi pembunuhannya, dan itulah yang ingin dia lakukan juga. Zhao Feng mulai berpikir setelah memberikan perintah itu. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Duanmu. Zhao Feng bergumam, tetapi dia hanya akan pergi ketika Paviliun Asap Lautan memiliki Dewa Suci atau dia akan khawatir. Earth Spirit Hall mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap Zhao Feng untuk saat ini setelah menerima berita tentang Dewa Suci terbunuh,
tetapi siapa yang tahu berapa lama dia akan kembali jika dia pergi ke wilayah internal zona benua. Sangat mungkin bahwa Earth Spirit Hall akan mengambil tindakan terhadap Ocean Smoke Pavilion. Dia harus menunggu untuk melihat apakah monster Tuasu bisa menjadi dewa suci atau tidak. Jika tidak, maka dia harus menunggu malam Kaisar Agung untuk menerobos. Emas. Zhao Feng memandang rambut ungu di sisi kepalanya dan menemukan bahwa ada 3 atau 4 rambut emas yang menonjol. Bab 908 berhasil menerobos. Zhao Feng tahu bahwa mata rohani dewa akan berevolusi sekali lagi dan mungkin perlu waktu. Dia harus bersiap. Evolusi mata spiritual dewa membangkitkan kekuatan asal yang tertidur di dalamnya. Setiap kali terbangun, mata roh dewa akan menjadi lebih kuat. Menurut pengalaman sebelumnya, evolusi ini terkait dengan Zhao Feng, tetapi evolusi itu sendiri pada umumnya acak dan tidak dapat dikendalikan. Zhao Feng menantikan perubahan apa yang akan dilakukan mata spiritual Tuhan untuknya kali ini. Weng gelombang-gelombang. Maksud mata Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia melihat ke arah tertentu. Old Monster Su mulai. Dengan lambaian amguardnya, Zhao Feng menghilang di samping seberkas perak. Saat berikutnya, di udara di atas 10.000 klan suci. Weng gelombang sua, sosok berambut ungu yang ditutupi cahaya perak muncul. Sebuah cahaya keemasan menutupi tanah terlarang dari 10.000 klan suci dan mulai membentuk pusaran air ungu emas yang besar. Semua ahli dan murid dari 10.000 klan suci merasakan darah mereka dan Yuan sejati bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa para murid tinggal jauh dari tempat terlarang, hanya gumpalan kecil aura ini akan cukup untuk membunuh mereka yang berada di alam roh sejati atau alam inti kecil. Kaisar Ling Qiong di dekatnya menghela nafas. Aku harap Grand Elder akan berhasil kali ini. 10.000 klan suci telah lemah terlalu lama. Grand Elder adalah dewa kuasi suci, jadi dia pasti akan berhasil dengan bagian lain dari 100 asal madu suci. Di sisi lain, mata Kaisar dengan jubah hitam melintas. Weng gelombang hu gelombang-gelombang hu gelombang-gelombang. Aura terlarang yang menekan segala sesuatu di dunia muncul dari pusaran air keemasan dan bersiul ke segala arah. Itu memiliki kemampuan untuk memanggil hujan dan memanggil awan. Kaisar Ling Qiong dan Kaisar dalam jubah hitam merasa bahwa mereka tidak dapat mengendalikan Yuan sejati mereka sendiri, dan mereka bahkan merasa sulit bernapas. Mereka bahkan tidak bisa membentuk kekuatan luar biasa mereka. Weng gelombang. Sebuah cahaya suci tiba-tiba turun dari pusaran air ungu emas, dan Yuan Qi di segala arah berkumpul menuju cahaya suci ini. Cahaya suci perlahan turun ke Old Monster Su. Weng gelombang. Kekuatan yang sama persis dalam tubuh Old Monster Su beresonansi dan terhubung dengan cahaya suci ini. Cahaya suci terhubung. Kaisar berjubah hitam mengungkapkan ekspresi gembira. Hu gelombang boom. Pusaran air ungu emas di udara tampaknya memperoleh semacam kekuatan, dan mulai berputar dengan cepat dan menyerap semua surga bumi Yuan Qi dalam beberapa puluh ribu mil. Hu gelombang, cahaya suci yang menghubungkan monster Tuasu dengan pusaran air ungu emas sangat mendalam. Sebuah cahaya suci putih murni jatuh dan memungkinkan Rakasa Lama Su memasuki kondisi aneh. Aura jiwa Rakasa Lama Su mulai melemah saat menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang terpancar darinya sudah cukup untuk mengguncang surga dan bumi. Di awan, Zhao Feng membuka mata spiritual dewa dan memeriksa apa yang terjadi ketika Rakasa Tuasu menerobos. Inti kristal dalam tubuh Old Monster Su berubah menjadi pusaran air dan menyerap kekuatan suci cahaya mistik dari pusaran air ungu emas. Namun, perubahan terbesar adalah tubuh fisik Old Monster Su. Kekuatan suci cahaya mistik telah mengubahnya sepenuhnya. Itu, mata spiritual dewa Zhao Feng menangkap gumpalan kegelapan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sepasang Scarlet Wings of Lightning terbentuk di punggungnya, dan dia tiba di mana Old Monster Su berada di pengasingan hanya dengan flash. Pakar yang datang, Kaisar berjubah hitam segera waspada dan menyebarkan kekuatannya yang luar biasa. Tunggu, itu Zhao Feng. Kaisar Ling Qiong segera menghentikan mereka. Monster Tuasu telah memberitahu mereka tentang 100 Origin Secret Honey. Mereka tidak bisa percaya bahwa Rakasa Tuasu bersedia melayani Zhao Feng pada awalnya, tetapi mereka tidak terlalu terkejut setelah memikirkannya. 100 tahun tidak banyak bagi seorang dewa suci, terutama seseorang yang akan mati tanpa bantuan. 10.000 klan suci memiliki harapan untuk kembali ke masa gemerlapnya bintang 3 jika Old Monster Su menerobos. Kedua kaisar bahkan sedikit berterima kasih kepada Zhao Feng.
Ada pakar yang datang. Bukankah itu Zhao Feng? Raja Luyun memiliki ekspresi bingung. Apa yang dia mau? Raja Liu Qiong khawatir. Pemandangan Zhao Feng yang membunuh semua ahli dari Earth Spirit Hall masih muncul di pikirannya. Dia membunuh semua orang yang menghalangi, dan mereka tidak bisa menghentikan Zhao Feng jika dia ingin melakukan apapun. Zhao Feng, mengapa dia mencoba untuk menghentikan Penatua Grand menerobos? Pemuda berjubah hitam tertegun. Zhao Feng, apa yang kamu lakukan? Kaisar Ling Qiong memanggil ketika dia melihat Zhao Feng mendekati monster tua Su yang menerobos. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng ada di sini untuk menghentikan rakasa lama Su menerobos, tapi Zhao Feng memang mendekati tempat rakasa tua Su menerobos. Zhao Feng tidak menjawab. Cahaya ungu mulai terbentuk di mata kirinya. Tidak baik, aku sudah ditemukan. Cahaya gelap yang telah bersembunyi menyala dan menghilang. Flash spasial petir sayap, suara mendesing, Su gelombang-gelombang. Kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan dia berubah menjadi busur petir merah yang berkedip di udara. Detik berikutnya, dia sudah 1000 mil jauhnya dan dikelilingi oleh petir merah. Kekuatan tak terlihat terpancar di sekitarnya. Secret Lightning mendominasi tubuh. Tubuh Zhao Feng menjadi lebih tinggi dan melepaskan cahaya emas dan biru. Dia seperti raksasa petir emas yang menghancurkan segalanya dengan tubuh fisiknya. Ledakan, udara berderak, dan sosok manusia putih pucat kurus diperas. Darah menetes dari mulutnya. Lonjakan energi mental. Sinar petir ungu melesat ke dalam jiwa lelaki kurus dan berkerut, dan kekuatan God Tribulation Lightning berkedip saat melepaskan rentetan. Arg! Pria kurus itu berteriak putus asa saat jiwanya bergetar. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan Cloud Silkworm Saint Butterfly muncul di atas kepala laki-laki. Cloud Silkworm Saint Butterfly dengan cepat melambaikan sayapnya, dan serbuk sari multiwarna setengah transparan mendarat di seluruh jantan dan masuk ke dalam jiwanya. Laki-laki kurus dan berkerut itu merasakan tubuhnya mati rasa saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan Yuan sejati. Tatap mata dewa. Pusaran air ungu mulai berputar di mata kiri Zhao Feng, dan kekuatan terlarang menutupi daerah itu. Yuan jiwa setengah transparan mulai meninggalkan tubuh kurus. Mata lelaki kurus penuh ketakutan saat dia melakukan yang terbaik untuk berjuang, tetapi serangan jiwa, serangan petir kesusahan dewa, dan efek dari Dream Pollen masih ada di sana. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Suara mendesing. Jiwa laki-laki kurus tersedot ke dimensi mata Let Zhao Feng. Sekarang jiwa Zhao Feng sangat dekat dengan Dewa Suci, teknik jiwanya benar-benar sebanding dengan Dewa Suci. Tubuh petir suci miliknya telah mencapai tingkat 5 puncak, dan kaisar yang memiliki kondisi keberadaan yang rendah akan sepenuhnya ditekan olehnya. Keberadaan mata rohani dewanya melawan semua pembunuh. Mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri darinya. Laki-laki kurus adalah kaisar yang tak tertandingi, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan sejenak melawan kekuatan penuh Zhao Feng. Semua ini terjadi dalam 5 nafas. 5 nafas untuk mengalahkan kaisar yang tak tertandingi. Kaisar Ling Qiong dan pria berjubah hitam linglung. Sudah berapa lama sejak Zhao Feng meninggalkan 10.000 klan suci? Sekarang dia telah mencapai tingkat seperti itu setelah hanya beberapa bulan. Setelah keterkejutan berlalu, keduanya merasa beruntung. Mereka melindungi Old Monster Su, tetapi seorang pembunuh yang kuat telah bersembunyi tidak jauh dari Old Monster Su dan mereka bahkan tidak menyadari sama sekali. Jika bukan karena Zhao Feng, monster tua Su mungkin sudah mati saat dia hendak menerobos. Kedua kaisar bergegas, dan Kaisar Ling Qiong tersenyum tipis. Terima kasih, Zhao Feng. Kaisar berjubah hitam mengungkapkan ekspresi minta maaf karena dia baru saja akan menghentikan Zhao Feng beberapa saat yang lalu. Saya jelas akan membantu hamba saya ketika mereka dalam bahaya, kata Zhao Feng sebelum melanjutkan untuk memeriksa monster tua Su. Keduanya terdiam. Meskipun itu adalah kebenaran, mereka masih merasa tidak nyaman ketika seseorang memanggil Grand Elder sebagai pelayan mereka. Pada saat ini, pusaran air ungu emas mulai turun, dan kekuatan suci murni mengalir ke tubuh Old Monster Su. Tubuh Old Monster Su berkilau dengan kekuatan suci yang berkedip seolah-olah dia adalah dewa. Pemandangan di langit mulai memudar, dan rakasa tua Su membuka matanya setelah beberapa saat. Weng gelombang boom, A Magnificent Power menyapu segala arah seperti badai. Aura ini berkuasa di atas segalanya dan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Zhao Feng dan teman-temannya merasakan Yuan sejati, garis keturunan, jiwa, dan niat mereka tertekan.
Semuanya dalam 1000 mil menjadi sunyi senyap. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setiap tindakan dan gerakan seorang dewa suci mengandung niat surga dan bumi dan pemahaman mereka tentang asal. Kaisar Ling Qiong dan Kaisar dalam jubah hitam hampir terluka karena mereka tertangkap basah. Monster Tuasu. Zhao Feng memecah keheningan dan berjalan maju. Monster Tuasu baru saja menjadi dewa suci, dan dia jauh lebih lemah dari dewa setan kegelapan-kegelapan. Sekarang budidaya Zhao Feng telah meningkat dan tubuh petir sucinya telah mencapai puncak tingkat 5, dia memiliki kemampuan untuk melawan terhadap kekuatan luar biasa dari dewa suci. Monster Tuasu perlahan mulai menyembunyikan auranya. Wajahnya merah dan memiliki senyum di atasnya. Zhao Feng, yang tua ini akan mengingat bantuanmu. Dia telah terjebak pada tingkat seorang kaisar selama ribuan tahun, dan mimpinya adalah menjadi seorang dewa suci. Semua ini karena Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng menyelamatkan hidupnya sekarang. Meskipun dia fokus pada menerobos ke Mystic Light Realm, dia masih sadar akan perubahan yang terjadi di dunia luar. Ikut aku. Zhao Feng sedikit lelah. Dia meletakkan satu tangan pada monster Tuasu sebelum menghilang bersamaan dengan kilatan perak dan gangguan spasial. Zhao Feng dan Old Monster Su muncul di atas Ocean Smoke Pavilion. Ini adalah pertama kalinya dia membawa seorang dewa suci bersamanya untuk berteleportasi, dan energi yang dikeluarkan lebih dari 10 kali lipat dari yang ada di masa lalu. Mungkin ini karena karakteristik unik dari tubuh dewa suci. Di dalam ruang diskusi, sekarang setelah Anda menjadi dewa suci, Anda dapat mulai mengambil tindakan di 10.000 klan suci. Diskusikan hal-hal spesifik dengan Bi King Yue. Zhao Feng sepertinya menjadi lebih lelah saat berbicara. Dia kemudian memberitahu mereka dua rencananya untuk memerintah di dekat lautan, tetapi rencananya masih harus dibicarakan. Mereka akan menunggu Supreme Emperor Dark Knight untuk kembali sebelum berkembang. Kamu akan mendengarkan Bi King Yue mulai sekarang. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan seorang lelaki kurus muncul. Dimengerti, Tuan. Pria kurus berdiri di belakang Bi King Yue. Hati Bi King Yue bergetar. Zhao Feng pergi selama 5 menit dan kembali dengan budak kaisar yang tak tertandingi baginya untuk dikendalikan. Dia hanya bisa merasakan kehangatan di hatinya. Dia seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Earth Spirit Hall. Old Monster Su, jangan lakukan apapun sekarang. Saya ingin Anda tinggal di Ocean Smoke Pavilion sementara saya memasuki pengasingan, perintah Zhao Feng. Dimengerti, Tuan. Ekspresi Old Monster Su sedikit berubah. Dia tahu bahwa, jika tujuan Zhao Feng adalah untuk memerintah di dekat lautan, maka Earth Spirit Hall tidak bisa ada. Setelah memberikan semua perintah ini, Zhao Feng merasa bahwa dia tidak bisa membuka mata kirinya lagi. Dia memasuki ruang rahasia dan mengaktifkan pembatasan sebelum tertidur. Bab 909, Miao Miao. Kucing kecil pencuri itu melompat keluar dari dunia tata ruang berkabut dan duduk di bahu Zhao Feng sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa pemiliknya yang tidak dapat dipercaya akan tidur lagi. Sejak Zhao Feng berdagang untuk Cloud Silkworm Sein Butterfly dari Duke Nanfeng, kucing kecil pencuri itu tidak pernah bosan seperti sebelumnya. Cloud Silkworm Sein Butterfly juga menjadi bawahan kucing pencuri kecil dan mendengarkan perintahnya. Sekarang Zhao Feng sedang tidur, kucing kecil pencuri itu tidak bisa membawa bawahannya karena ia perlu menjaga Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu juga bertanggung jawab atas sumber daya dan lebah racun beracun 5 dalam dunia tata ruang berkabut. Kucing kecil pencuri itu merasakan banyak tekanan. Ding, ding, kucing kecil pencuri itu melemparkan koin-koin perunggu tua itu ke udara dan menyebabkan suara gemerincing saat mendarat kembali ke cakarnya. Kucing kecil pencuri itu tampaknya menjadi gila oleh apa yang dilihatnya, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Miao miao, kucing kecil pencuri memanggil Zhao Feng, seolah mengatakan bahwa dia harus membayarnya setelah bangun. Kau Kaisar Withering Shadow, peringkat ke-32 di Black Screen Corner. Monster Su tua tertegun oleh pria kurus dan berkerut. Dia tidak berharap Earth Spirit Hall untuk menyewa pembunuh yang kuat untuk menghentikannya dari menerobos ke Mystic Light Realm. Lebih jauh, Kaisar Withering Shadow bersembunyi di kegelapan. Terakhir kali dia mencoba menerobos juga, tapi dia tidak melakukan apa-apa setelah menyadari bahwa rakasa lama Su akan gagal. Berpikir sampai di sini, monster tua Su tidak bisa tidak merasa beruntung. Earth Spirit Hall, aku akan membalas dendam kepadamu suatu saat. Kebencian melintas di mata rakasa tua Su. Tujuan Zhao Feng adalah untuk menguasai pantai,
jadi dia jelas tidak akan melepaskan Earth Spirit Hall. Sekarang monster tua Su telah menjadi Dewa Suci, 10.000 klan suci telah kembali ke masa kejayaannya yang berbintang 3. Itu akan merekrut lebih banyak murid, tetapi itu akan memberikan ujian yang lebih sulit. Menurut perintah Zhao Feng, Rakasa Lama Su harus tinggal di Paviliun Asap Laut hampir sepanjang waktu dan membiasakan dirinya dengan kekuatan Dewa Suci, jadi dia memberikan pengelolaan 10.000 klan suci kedua kaisar lainnya. Semua orang bisa melihat perubahan pada 10.000 klan suci, tetapi hanya beberapa anggota eselon atas yang tahu alasan sebenarnya. Justru karena mereka tahu apa itu, mereka terpana. Dari perspektif 10.000 murid suci klan, 10.000 klan suci dan Paviliun Asap Laut telah bekerja sama, dan 10.000 klan suci akan kembali ke hari-hari mulianya. Murid-murid muda ini merasakan darah mereka mendidih. Di tempat lain, di Ocean Smoke Pavilion, dengan pembunuh bayaran melindunginya, Biking Yue melakukan segalanya dengan lebih tegas. Dia lebih berani saat dia mulai memperluas Ocean Smoke Pavilion. Mereka memiliki sumber daya dari Zhao Feng dan tenaga dari klan suci 10.000. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatan Ocean Smoke Pavilion tidak lebih lemah dari kekuatan Bintang 3. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak memiliki Lord Suci sendiri. Setengah tahun lagi berlalu, dan Supreme Emperor Dark Knight kembali dengan kelompok elitnya dari Black Screen Corner. Ada 2 kaisar dan 8 raja dalam kelompok. Sisanya adalah Great Origin Core Realms atau Kings setengah langkah. Secara keseluruhan, ini adalah kelompok elit yang sangat kuat, dan Supreme Emperor Dark Knight bertugas membentuk organisasi pembunuhan, yang akan berbasis di dekat zona Pulau Bulan Berkabut. Kaisar Withering Shadow, mengapa kamu ada di sini? Supreme Emperor Dark Knight terkejut melihat seseorang yang akrab di Paviliun Asap Laut. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran Black Screen Corner dan perbedaan peringkat mereka tidak terlalu besar, jadi mereka telah berbicara satu sama lain di masa lalu dan sesekali bertukar informasi. Kaisar Withering Shadow juga terkejut dan kemudian berbicara, "Guru memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Saya tidak berpikir Andalah yang menerima misi menghentikan terobosan Duke Nanfeng. Tidak heran Anda tidak kembali sesudahnya, Anda menjadi pelayan guru juga." Petik 2. Hehe, guru dapat mewujudkan ambisiku. Kami berdua bergabung pasti bisa membentuk organisasi pembunuhan bawah tanah yang hanya di bawah Black Screen Corner. Supreme Emperor Dark Knight sangat ambisius. Aku tidak peduli tentang itu, aku hanya ingin membunuh orang. Kaisar Withering Shadow mengungkapkan ekspresi dingin dan kejam. Di aula rahasia Earth Spirit Hall, yang terletak di Ocean Island Zone. 10.000 klan suci dan Paviliun Asap Laut telah bekerja sama. Selain itu, anggota Ocean Smoke Pavilion yang bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi sangat aktif. Mereka tidak menempatkan Earth Spirit Hall di mata mereka. Sebagian besar suara-suara ini berasal dari raja tingkat domain, tetapi ada juga beberapa raja dan kaisar tingkat puncak. Di bagian paling atas adalah seorang penatua dengan jubah biru tua yang melayang di udara. Dia ditutupi oleh kekuatan suci cahaya mistik dan tidak berbicara. Melaporkan kepada Penatua Agung, saat itu, Zhao Feng membunuh 2 kaisar dan 16 raja Dewa Realoid dari Balai Roh Bumi. Jika bukan karena fakta bahwa Duke Nanfeng menghentikannya, saya mungkin tidak akan bisa kembali. Kaisar Zhang Xuandong menundukkan kepalanya karena malu. Kekuatan yang tinggal di Zhao Feng telah bekerja sama dengan klan suci 10.000, yang baru saja menjadi kekuatan bintang 3. Mereka pasti ingin bertarung melawan Earth Spirit Hall. Petik 2. Grand Elder, tolong buat keputusan. Penatua yang melayang di bagian paling depan tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak berharap ini terjadi begitu dia keluar dari pengasingan. Sekelompok ahli Void God Realm telah dibantai oleh seorang junior. Jika berita ini menyebar, Earth Spirit Hall akan kehilangan semua wajah. Selain itu, 10.000 klan suci tidak meminta Balai Roh Bumi apakah mereka bisa bangkit atau tidak. Aura yang tak terlihat membuat seluruh ruang bergetar, dan aula itu sunyi senyap. Banyak raja tingkat domain merasakan darah mereka membeku, dan mereka menjadi tidak bisa bernapas. Earth Spirit Hall adalah penguasa di sekitar lautan. Secret Lord Sky Splitter berdengung dingin dan membuat hati semua ahli hadir bergetar. Para tetua dari Earth Spirit Hall berencana untuk mengirim kekuatan kuat kaisar yang tak tertandingi dan banyak kaisar biasa untuk membunuh Zhao Feng, tetapi mereka menerima berita bahwa monster tua Su telah menerobos ke alam cahaya mistik dan secara pribadi menjaga Paviliun Asap Laut.
Mereka hanya bisa menyerah dan menunggu Secret Lord Sky Splitter keluar dari pengasingan. Melihat betapa marahnya Secret Lord Sky Splitter, mereka tahu bahwa Grand Elder akan mengambil tindakan sendiri. Melaporkan kepada Penatua Agung, Zhao Feng telah mengasingkan diri di Paviliun Asap Laut selama setahun, tetapi monster tua Su, yang sekarang menjadi Dewa Suci, secara pribadi menjaganya. Puncak seorang kaisar di bawahnya memperingatkan. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki hubungan dekat dengan Duke Nanfeng, yang juga telah menjadi Dewa Suci. Duke Nanfeng menjadi Dewa Suci juga. Wajah Dewa Suci Sky Splitter turun. Dia tidak menaruh monster tua Su di matanya karena dia baru saja menerobos, tetapi Duke Nanfeng adalah seorang kekaisaran. Jika Duke Nanfeng ingin melindungi Zhao Feng, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Secret Lord Sky Splitter. Namun, bagaimana Balai Roh Bumi dapat memerintah pantai jika mereka melepaskan Zhao Feng, yang telah membunuh 2 kaisar dan lebih dari 10 raja Balai Roh Bumi? Belum lagi bahwa Zhao Feng adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari dimensi ilusi ilahi dan telah memperoleh beberapa senjata dewa di bawah standar. Beraninya Zhao Feng membunuh orang-orang dari Earth Spirit Hall saya. Saya akan mengambil tindakan secara pribadi, Secret Lord Sky Splitter berkata dengan nada tegas dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Para tetua di dalam aula rahasia dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa dari mereka selamat dari pembantaian Zhao Feng. Saya harus membahas ini dengan Duke Nanfeng, tapi sebelum itu, Secret Lord Sky Splitter berubah menjadi bola cahaya dan melaju melintasi samudera tanpa batas. 3 bulan kemudian, dia memasuki hutan berkabut. Sebelum Secret Lord Sky Splitter turun, sebuah suara terdengar di dalam jiwanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya menjaga Earth Spirit Hall?" Petik 2. Aku datang untuk menemukanmu, hantu tua, jadi tentu saja ada sesuatu yang baik. Secret Lord Sky Splitter tersenyum dan berkata sebelum memasuki kedalaman hutan berkabut. Hutan aneh hanya memiliki satu rumah kayu sederhana dan jelek di sebelah sungai, tetapi tidak ada makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil. Katakan apa yang kamu inginkan. Langsung ke intinya, kata seorang penatua yang keriput di dalam rumah kayu itu. Aku belum melihatmu selama beberapa ratus tahun dan kau masih sama. Secret Lord Sky Splitter mengungkapkan senyum tipis. Dia tahu kepribadian Old Ghost, jadi dia langsung ke intinya. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan dalam bernegosiasi dengan Duke Nanfeng sendiri, terutama sekarang bahwa yang terakhir telah menembus ke Mystic Light Realm. Jika Old Ghost pergi bersamanya, dia percaya bahwa Duke Nanfeng tidak akan menyinggung 2 dewa suci dan kekuatan di belakang mereka hanya 1 junior. Selain itu, mereka bisa menyingkirkan 10.000 klan suci bersama. 1 kekuatan bintang 3 sudah cukup untuk wilayah pesisir. Old Ghost memiliki ekspresi aneh saat dia melihat Secret Lord Sky Splitter dengan mata berbinar, bernegosiasi dengan Duke Nanfeng, lalu membunuh dewa suci baru dari 10.000 klan suci dan 1 dewa alam Void Junior. Haha. Tidak ada yang bisa lepas dari matamu, Secret Lord Sky Splitter merentangkan tangannya dan berkata. Mengapa Anda perlu mengambil tindakan terhadap Void God Realm Junior yang normal? Junior itu seharusnya Zhao Feng, kan? Hantu tua mulai tertawa jahat. Beberapa berita tentang dimensi ilusi ilahi telah memasuki telinganya. Bagaimanapun, dimensi ilusi ilahi kali ini jauh berbeda dari masa lalu. Betul, Anda dan saya akan bernegosiasi dengan Duke Nanfeng terlebih dahulu, dan saya percaya dia akan memberi kita wajah. Lalu kita akan pergi dan membunuh Old Monster Su. Mata suci Lord Sky Splitter suram saat dia menyarankan. Mata hantu tua berputar ketika dia mengungkapkan ekspresi mematikan, saya ingin setengah dari harta Zhao Feng. Di wilayah tengah zona benua, di dalam sebuah bangunan besar yang tertutup takdir milik Kekaisaran Gan Agung. Di aula yang mulia, Pangeran ke-13 sangat bersemangat. Ibu, apakah ini nyata? Kenapa aku harus membohongimu? Ayahmu sudah melakukan pertunangan dengan Grand Elder keluarga Duanmu. Petik 2. Sebelum Pangeran ke-13 berdiri seorang wanita cantik mengenakan mahkota emas. Dia mengenakan jubah emas dan perak dan memiliki cinta yang tertulis di seluruh wajahnya. Seorang pria parubaya di dekatnya berjalan mendekat. Cener, ini semua berkat ibumu. Dia memberitahu Kaisar Suci berkali-kali betapa kamu menyukai Zhao Yufei. Petik 2. Terima kasih, Ibu. Hati Zhou Chen dipenuhi dengan sukacita. Dia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana Yufei yang dia sukai akan segera memasuki lengannya. Karena ini,
banyak pasukan lain bergabung dengan kami dan akan mendukungmu. Mata lelaki yang kuat itu bersinar, dan Zhou Chen tahu apa yang dimaksud pamannya. Chener tidak akan mengecewakan harapan ibu dan paman. Saya 90% percaya diri menjadi putra mahkota. Bahkan saudara pangeran kedua mungkin bukan lawan saya. Zhou Chen sangat percaya diri. Hahaha, sepertinya Chener berhasil merekrut beberapa pembantu yang kuat juga. Laki-laki yang kuat mulai tertawa. Pangeran kedua adalah pangeran tertua dan salah satu favorit untuk menjadi kaisar mahkota. Dia sangat berbakat dan telah mempersiapkan hampir 100 tahun untuk pertempuran ini. Karena Zhou Chen berani mengatakan hal seperti itu berarti dia sangat percaya diri. Pada saat yang sama, di dalam kamar pangeran lain, seorang pemuda yang unik berjalan bolak-balik dengan jubah emasnya. Sial, berapa ayah seperti Zhou Chen baginya untuk mengatur pernikahan dengan keluarga duanmu? Bukankah itu pada dasarnya memaksa keluarga duanmu untuk mendukung Zhou Chen? Mata pemuda itu setajam kilat saat dia meraung. Pangeran ketujuh, harap tenang. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Permaisuri suci adalah ibu pangeran ke-13, seorang lelaki berkulit putih yang berwajah seperti batu giok putih berkata dengan lembut di depan pangeran ke-7. Tapi yang dilakukan adalah membuat titik awal pangeran ke-13 sedikit lebih tinggi. Pertempuran untuk menjadi putra mahkota bukan hanya tentang siapa yang memiliki lebih banyak pasukan yang mendukung mereka. Petik 2. Bab 910. Kembali di Tianfeng Great Island Zone, satu sosok hitam dan satu putih yang dikelilingi oleh kekuatan suci melaju melintasi lautan tanpa batas dan segera tiba di Istana Duke. Secret Lord Sky Splitter dan Old Ghost melayang di awan di atas Istana Duke dan melepaskan gelombang aura mengerikan mereka ke bawah. Gelombang-gelombang. Pada saat ini, semua makhluk dalam beberapa ribu mil dari Istana Duke merasa tidak dapat bernapas dan membeku. Duke Nanfeng tidak ada di sini. Secret Lord Sky Splitter memindai tempat itu dengan akal sehatnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan Suci, yang ini adalah pemimpin penjaga Istana Duke. Adakah yang bisa saya bantu? Seorang jenderal berjubah emas yang merupakan raja tingkat puncak perlahan-lahan terbang dan menyapa kedua Tuan Suci. Pria ini sangat gelisah. Dia belum pernah melihat dua dewa suci datang ke Istana Duke sejak dia menjadi penjaga. Satu-satunya yang dia lihat adalah Dewa Suci Dao Iblis belum lama ini. Apa yang sedang terjadi? Kaisar dan Dewa Suci tiba-tiba datang dan pergi. Di mana Duke Nanfeng pergi? Secret Lord Sky Splitter menatap seolah-olah dia adalah dewa. Jenderal berjubah emas langsung merasakan tekanan turun padanya yang membuatnya tidak bisa bernapas dan membuatnya hampir pingsan. Duke Nanfeng telah pergi ke wilayah dalam dinasti Tuan beberapa hari yang lalu. Kedua dewa suci saling memandang dengan terkejut, lalu mengungkapkan senyum mematikan. Duke Nanfeng bahkan tidak ada di sini. Ini berarti mereka tidak memiliki tekanan. Bahkan jika Zhao Feng terbunuh, Duke Nanfeng tidak bisa melakukan apapun pada mereka bahkan jika dia mau. Pada saat yang sama, penyesalan melintas di mata Secret Lord Sky Splitter. Jika Duke Nanfeng telah pergi beberapa saat sebelumnya, dia tidak perlu pergi mengambil hantu tua dan membagi setengah dari harta Zhao Feng. Jenderal berjubah emas langsung mengambil napas besar ketika dua dewa suci pergi, lalu dia kembali ke Istana Duke, tidak dapat tenang. Ketika mereka terbang, hantu lama tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku ingat bahwa Ocean Smoke Pavilion adalah salah satu pasukan bawahan 9 kegelapan istana. Sekarang Zhao Feng telah mengambil alih Ocean Smoke Pavilion, mengapa tidak ada reaksi dari Nine Darkest Palace? Petik 2. 9 kegelapan istana dulunya kekuatan bintang 4, dan meskipun itu sedikit lebih lemah sekarang, itu masih puncak kekuatan bintang 3 dan pemimpin pasukan Demonic Dao. Old Ghost tidak berani berpikir tentang Nine Darkest Palace bahkan jika dia punya beberapa nyali lagi. Secret Lord Sky Splitter baru saja keluar dari pengasingan dan hanya tahu sejumlah informasi terbatas, tetapi dia berpura-pura sangat percaya diri. Istana 9 kegelapan terletak di wilayah bagian dalam benua dan tidak bisa berbuat banyak ke tempat ini, karena mereka terlalu jauh. Selanjutnya, 9 kegelapan istana berfokus pada Nan Gongsheng, yang memiliki kekuatan dewa jahat. Petik 2. Hantu tua tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika Nan Gongsheng disebutkan. Ini benar-benar luar biasa bahwa Nan Gongsheng dapat mewarisi kekuatan dewa. Hantu tua mendesah dalam hatinya. Dia telah menerobos ke alam cahaya mistik 10.000 tahun yang lalu, tetapi dia masih hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik.
Seorang junior yang hanya seorang raja telah dapat menerima kekuatan dewa. Itu keberuntungan. Jika dia mampu memahami hanya sedikit kekuatan ilahi, dia mungkin akan dapat menembus ke tahap tengah dari alam cahaya mistik segera. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan kekuatan dewa? Dia masih belum cukup kuat, dan itu dosanya. Secret Lord Sky Splitter mencibir dingin dan merasa marah juga, tetapi dia menjadi bersemangat ketika memikirkan harta Zhao Feng. Rupanya, dia telah mendapatkan banyak bahan legendaris. Di istana misterius kuno dan 2 senjata dewa di bawah standar. Mata Secret Lord Sky Splitter berputar ketika dia berbicara, "Hantu tua, Anda merawat Old Monster Su sementara saya merawat Zhao Feng. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk menggunakan dunia tata ruang misti." Petik 2. Oke, Old Ghost setuju di permukaan, tetapi dia tahu apa yang dipikirkan Secret Lord Sky Splitter. The Misty Spatial World adalah item jenis dukungan dan tidak mengharuskan kultivasi pengguna menjadi sangat tinggi. Selama mereka mendapatkannya, mereka bisa menggunakannya segera. Jika Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang misti untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa mengejarnya, tetapi panah pembunuh dewa berbeda. Raja yang sangat kecil tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Bahkan mereka yang berada pada tahap awal dari Mystic Light Realm hanya bisa menggunakan setengah kekuatan senjata dewa yang di bawah standar. Beberapa bulan kemudian, di zona Pulau Bulan Berkabut, paviliun asap laut jauh lebih besar dari sebelumnya dan memiliki banyak anggota yang berkeliling. Biking Yue akan menghabiskan banyak waktu di ruang informasi membaca berita. Semakin awal mengetahui berita itu, semakin berharga berita itu. Ini adalah moto untuk semua agen informasi. Gelombang kekuatan tiba-tiba menutupi seluruh Water Secret Land suci, dan kekuatan ini cukup untuk mengubah surga dan bumi dan membuat semua orang sujud. Anggota Ocean Smoke Pavilion merasa tidak bisa bernapas, dan mereka yang di bawah tingkat raja langsung menyemburkan seteguk darah. Monster tua Su segera menyerbu dan terpana oleh bola cahaya putih dan hitam di kejauhan. 2 dewa suci. Salah satunya adalah Secret Lord Sky Splitter dari Earth Spirit Hall sementara aura Lord Suci lainnya sangat aneh, dan auranya bahkan lebih kuat daripada Secret Lord Sky Splitter. Ekspresi Old Monster Su pahit. Dia tidak menyangka ini akan menjadi pertarungan pertamanya setelah menjadi Dewa Suci. Biking Yue menarik napas dalam-dalam, dan 2 kaisar lainnya dari Ocean Smoke Pavilion juga dengan cepat keluar. Hati mereka jatuh ketika mereka melihat sosok seperti matahari dan bulan di langit. Divine Sense Divine Secret Lord Sky Splitter segera menemukan lokasi Zhao Feng, tetapi dia berhenti. Bukankah Zhao Feng dalam pengasingan? Kenapa dia hanya berbaring di sana tidur? Hantu tua juga merasakan Zhao Feng yang sedang tidur pada saat bersamaan. Aku bisa merasakan kekuatan yang kuat mulai terbangun di mata kirinya. Old Ghost terkekeh dengan dingin dan mengirim pesan. Secret Lord Sky Splitter tertawa jahat. Kalau begitu jangan biarkan dia bangun. Old Monster Su perlahan melayang ke udara dan memblokir tekanan untuk anggota Ocean Smoke Pavilion lainnya. Secret Lord Sky Splitter, kamu seorang dewa suci namun kamu ingin menyerang junior. Mereka yang menyelesaikan tugas besar tidak perlu peduli dengan detailnya. Secret Lord Sky Splitter tidak berbicara tentang logika dengan Old Monster Su, dia hanya mengedarkan kekuatan Secret Light Mystic di dalam tubuhnya dan hendak menyerang sementara Old Ghost mengawasi dari atas. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun karena itu akan terlalu membosankan, tetapi ekspresi hantu tua tiba-tiba berubah, dan dia berbalik. Suara mendesing, ledakan, sebuah bola lampu hijau melesat ke arah mereka seperti meteor yang jatuh. Ekspresi Old Ghost dan Secret Lord Sky Splitter keduanya berubah saat mereka merasakan permusuhan dalam lampu hijau. Pada saat yang sama, semua anggota Ocean Smoke Pavilion tertegun. Kombinasi dari 3 dewa suci membuat mereka merasa seolah-olah langit akan jatuh. Pada saat ini, 3 dewa suci telah muncul, dan semua anggota menjadi putus asa. Bahkan kekuatan bintang 3 yang normal tidak akan mampu melawan kembali 3 dewa suci. Seorang laki-laki dengan rambut seputih salju dan mata berbintang berjalan keluar dari lampu hijau. Penampilannya sempurna, rasa ilahinya memindai ke arah tempat Zhao Feng tidur. Old Monster Su dan Biking Yue saling memandang. Mereka merasa seolah-olah Tuan Suci ini bukan musuh mereka, jadi mereka merasakan harapan. Aku adalah pemecah langit suci dari Earth Spirit Hall. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Secret Lord Sky Splitter berdiri di sebelah Old Ghost dan bertanya.
Aura Dewa Suci ini tidak sederhana, tetapi mereka tidak akan takut bahkan jika dia ada di sini untuk membantu Ocean Smoke Pavilion. Setelah semua, dari penampilannya, dia adalah Dewa Suci Elemental Kayu yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Duanmu King dari keluarga Duanmu, kata pria berambut putih. Dia tidak takut dengan dua aura Dewa Suci. Salah satu dari 8 keluarga besar. Ekspresi Secret Lord Sky Splitter dan Old Ghost seperti dua balon kempes. 8 keluarga besar sangat tua dan sangat terkait dengan dinasti Tuan. Meskipun keluarga Duanmu berada di peringkat terakhir, itu bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh negara adidaya bintang 3, apalagi Earth Spirit Hall bintang 3 yang hanya rata-rata. Rakasa Lamasu dan Biking Yue bahkan lebih terpana. Mereka tidak berharap bahwa Dewa Suci ini berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar. Bisakah Tuan mereka memiliki beberapa koneksi dengan 8 keluarga besar? Boleh aku tahu mengapa Dewa Suci Duanmu ada di sini? Dewa Langit Sky Splitter tersenyum tipis dan bertanya. Jika dia adalah Dewa Suci keluarga Duanmu yang ada di sini untuk harta Zhao Feng, maka mereka masih bisa mendiskusikan hal-hal. Old Ghost memiliki ekspresi muram, tetapi dia tidak berdaya. Aku hanya di sini untuk menemukan muridku. Duanmu King memandang keduanya ketika rambut putihnya tertiup angin. Murid, Secret Lord Sky Splitter berhenti sejenak. Sejak Duanmu King tiba, rasa ilahinya telah memeriksa Zhao Feng. Secret Lord Sky Splitter berpikir bahwa dia ada di sini untuk harta Zhao Feng juga, tetapi dia ada di sini untuk menemukan muridnya. Murid, mulut Secret Lord Sky Splitter berkedut, dan dia terdiam. Mungkinkah Zhao Feng menjadi murid Dewa Suci dari keluarga Duanmu? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Zhao Feng menjadi murid Dewa Suci keluarga Duanmu? Kenapa tidak ada orang dari Earth Spirit Hall yang memberitahunya hal ini? Jika mereka mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, mereka akan menyinggung keluarga Duanmu. Itu benar, muridku bernama Zhao Feng, kata Duanmu King dengan percaya diri ketika dia datang ke sisi monster tua Su dan melihat Secret Lord Sky Splitter dan Old Ghost. Old Monster Su sangat gembira. Dia tidak berharap tuannya berhubungan langsung dengan keluarga Duanmu. Biking Yue menghela nafas dan mengagumi tuannya bahkan lebih. Mereka yang masih sadar bertindak seolah-olah mereka terbangun dari mimpi dan dipenuhi dengan kegembiraan. Grand Elder berasal dari keluarga Duanmu. Itu salah satu dari 8 keluarga besar dinasti Gan Lord Agung. Seorang Dewa Suci dari keluarga Duanmu ada di sini untuk menyelamatkan kita. Secret Lord Sky Splitter dan Old Ghost memiliki ekspresi buruk dan tetap tidak bergerak. Jika mereka bertarung sekarang, mereka masih akan mendapat keuntungan, tetapi mereka tidak bisa dan tidak berani. Yah, kami baru saja lewat, kami tidak akan mengganggu Anda. Selamat tinggal, Tuan Suci Duanmu. Kedua Dewa Suci itu mendesah dalam-dalam dan pergi tanpa daya. Pada saat ini, satu sisi rambut Zhao Feng telah berubah menjadi emas pudar, dan gelombang emas menyebar ke seluruh udara. Riak emas ini bukan yuan sejati atau intensi jiwa, dan melewati tubuh semua orang. Semua orang gemetar dan merasa tidak nyaman. Begitu riak emas memindai mereka, mereka merasa seolah-olah semua rahasia mereka telah terungkap. Kedua Dewa Suci memandang ke arah tempat Zhao Feng tidur dengan bingung sebelum segera pergi. Orang-orang dari Ocean Smoke Pavilion menghela nafas dan dipenuhi dengan sukacita. Duanmu King perlahan turun dan berbicara, setelah evolusi ini, mata Dewa Zhao Feng akan menjadi lebih kuat.